Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mengambil mata kuliah Sistem Informasi Geografis, ya, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah ini. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kontrak kuliah, ya. Terus kemudian saya memberikan tugas pertama menelusuri alamat rumah masing-masing, ya, dengan menggunakan aplikasi. Itu dilihat dari satelit, kemudian dari map, ya, kemudian Bapak Ibu mencoba mencari tahu tentang titik koordinat rumah Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau misalkan kita tanya tentang alamat, sudah barang tentu semua orang bisa menjawab gitu alamatnya di mana. Tapi ketika kita menanyakan berapa koordinat rumah, nah itu juga kita kan butuh waktu untuk mencari berapa sih koordinat rumah kita itu. Ya begitu Bapak Ibu ya. Baik, tugasnya sudah saya terima dan judul untuk tugas akhir pun sudah saya rekap begitu. Jadi nanti untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini, UAS-nya itu kita bikin project, ya, tentang sistem informasi geografis sesuai dengan skema judul yang Bapak Ibu kirimkan ke saya. Baik, apa itu sistem informasi geografis? Menurut Worldboys, ya, ini pada 2004, sistem informasi geografis merupakan sistem informasi berbasis komputer, ya, yang menyimpan, memproses, dan memanipulasi data geospasial. Nah, jadi sistem informasi geografis itu tadi dikatakan merupakan sistem informasi berbasis komputer, menyimpan, ya, memproses, dan memanipulasi data geospasial. Apa itu data geospasial? Nah, nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan. Nah, ini adalah komponen dari sistem informasi geografis. Ada data, kemudian ya di sini ada orang, kemudian ada aplikasi, ada hardware, kemudian ada software. Nah, komponen-komponen sistem informasi geografis ini satu kesatuan, ya. Datanya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan data vektor, ya, data raster, banyak sekali nanti data yang bisa kita olah sehingga menghasilkan sistem informasi geografis yang sesuai dengan kita inginkan. Begitupun dengan bagaimana cara kita mendapatkan data ini, ya. Banyak cara untuk mendapatkan data yang bisa kita olah dan manipulasi dengan aplikasi sistem informasi geografis ini. Kemudian orang, kemudian berikutnya ada aplikasi, ya. Kemudian ada hardware. Hardware-nya pun untuk sistem informasi geografis ini ada spesifikasi, ya, standar gitu. Kemudian software. Nah, untuk software itu kita menggunakan aplikasinya QGIS, ya. Sebenarnya untuk software sistem informasi geografis ini banyak sekali, ya, aplikasi-aplikasi yang memungkinkan bisa kita gunakan untuk membuat sistem informasi geografis. Tapi untuk mata kuliah ini, ya, kebetulan yang sudah terinstal di lab kita itu adalah aplikasi QGIS-nya seperti itu. Nah, tadi tipe data di dalam sistem informasi geografis ada apa saja? Yang pertama ada data spasial. Terus kemudian ada data non spasial. Apa itu data spasial dan apa itu data non spasial? Ya, data spasial berupa data vektor, ya, titik, garis, poligon. Kemudian ada berikutnya itu yang dinamakan dengan data raster. Apa itu data raster? Ya, ini data raster ini grid dan pixel. Nah, berikutnya ada data non spasial. Non spasial itu berarti ada data tabular, atribut, ya, berinteraksi dengan data spasial. Contohnya misalkan ketika Bapak Ibu nanti akan membuat sistem informasi geografis tentang objek wisata, nah data non spasialnya itu adalah yang menyebutkan atribut-atribut, misalkan
objek wisata di Tasikmalaya apa, deskripsinya begitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian ada data vektor tadi yang disebutkan ya, ada point, kemudian ada lines, kemudian ada polygon, kemudian ada yang satu segmen ya, kemudian ada yang 2 segmen. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, baik di dalam data vektor ini ada yang namanya X dan Y. Apa itu X dan Y? Ini adalah koordinat X dan koordinat Y. Nah, masing-masing kemarin waktu saya kasih tugas, Bapak Ibu juga sudah pasti menemukan koordinat X itu yang mana, kemudian koordinat Y itu yang mana, begitu ya. Koordinat X, koordinat Y. Kemudian berikutnya adalah data raster. Data raster itu tampilannya seperti ini. Nanti data-data ini bisa kita gunakan di dalam pengolahan dari sistem informasi geografis. Kemudian berikutnya ada proyeksi peta ya. Map projection ya, ini. Nah, nanti kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara tadi memanipulasi kemudian sehingga menghasilkan sistem informasi geografis sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, ini peta dunia. Nah, itu tampilannya seperti ini. Kemudian nanti yang menarik di dalam sistem informasi geografis ini, Bapak Ibu, kita sudah petanya itu sudah terkoneksi ataupun sudah support terhadap aplikasi yang akan kita buat nanti ya. Contoh nanti Bapak Ibu bisa mendownload peta Indonesia.shp begitu. Nah, maka di situ sudah ada atributnya, sudah ada database-nya, mulai dari nama jalan, kemudian nama kabupaten kota, nama provinsi ya. Nanti kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya itu adalah di dalam sistem informasi geografis itu ada yang namanya peta. Apa itu peta? Nah, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang digambar pada permukaan data dan diperkecil dengan skala tertentu dan juga dilengkapi simbol sebagai penjelas. Nah, peta ini mungkin Bapak Ibu sudah sudah familiar lah ya dengan peta itu. Nah, peta itu merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan. Merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambil keputusan pada tingkatan pembangunan. Nah, seperti itu. Jadi nanti peta ini kita bisa olah ya, kita bisa manipulasi, kemudian kita bisa datanya dari sini gitu. Banyak sekali. Nah, kemudian berikutnya adalah elemen dari peta itu sendiri. Ya. Nah, judul, kemudian ada arah mata angin, kemudian ada skala, ada grid, ada koordinat ya. Kemudian ada sumber data gitu. Nah, nanti pun pada saat proyek akhir Bapak Ibu nanti membuat peta laporan sistem informasi geografis sesuai dengan judulnya masing-masing. Berarti data yang diperlukan itu adalah peta Indonesia ya. Terserah nanti Bapak Ibu penelitiannya mau di mana, misalkan mau di Indonesia. Indonesia kan luas ya, terdiri dari beberapa provinsi misalkan boleh. Atau misalkan mau di Provinsi Jawa Barat, atau misalkan mau dipersempit di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Boleh, bisa. Sekali lagi untuk peta ini kita sudah support tadi ya, peta Indonesia.shp. Sehingga nanti untuk database-nya pun memungkinkan kita bisa mengolah dan memanipulasi. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis dari peta. Kemudian ini dibagi menjadi dua, berdasarkan isi, kemudian berdasarkan tipe. Yang berdasarkan isi itu ada peta umum, kemudian peta tematik. Kemudian berikutnya berdasarkan tipe, ada peta konvensional, kemudian ada peta digital. Nah, di dalam sistem informasi geografis ini berarti yang akan kita gunakan adalah peta digital ya, sehingga kita nanti bisa
memanipulasi ya sehingga menghasilkan suatu sistem informasi geografis tersebut. Nah, apa itu peta digital, Bapak Ibu? Peta digital merupakan peta yang dibuat menggunakan software GIS tadi, atau menggunakan software sistem informasi geografis yang ada banyak tadi ya. Kemudian software dari sistem informasi geografis sendiri merupakan perangkat lunak di komputer yang dapat menampilkan, mengelola, mencetak hingga menganalisis data spasial. Nah, kita menggunakan aplikasi QGIS. Silakan nanti Bapak Ibu mendownload aplikasi QGIS untuk bahan praktek dan tentu itu akan sangat berguna bagi kita di dalam penyelesaian tugas akhir untuk mata kuliah ini. Nah, peta digital ini ya, ada yang berbayar, kemudian ada juga yang gratis. Artinya tidak berbayar begitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih ya, mau yang berbayar atau mau yang gratis. Biasanya perbedaannya itu kalau yang berbayar itu komplit database-nya begitu ya. Kalau yang berbayar itu agak tidak ada beberapa ya database yang tidak bisa ditampilkan. Tapi meskipun yang gratis ya, tapi saya punya petanya, itu silakan nanti saya share ke Bapak Ibu, peta indonesia.shp. Itu juga sudah cukup komplit ya untuk bahan praktek kita nanti. Mulai dari provinsi, kemudian kabupaten kota, ya, kemudian kecamatan, sampai ke data desa yang ada di Indonesia itu, sampai ke nama jalan, ya, itu lengkap. Artinya kan bisa kita menggunakan, ya, kita bisa manipulasi sehingga menghasilkan sistem informasi yang bermanfaat tadi buat kita khususnya sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem informasi geografis. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu mendownload dulu aplikasi QGIS ya. Kemudian install, kemudian nanti kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara mengambil peta SHP, kemudian bagaimana cara memotong peta digital, ya, kemudian bagaimana cara memanipulasi, bagaimana cara membuat peta laporan, peta tematik, begitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu untuk mendownload, kemudian coba nanti kita akan praktekkan bagaimana cara kita menggunakan ataupun membuat aplikasi sistem informasi geografis ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan meskipun pertemuan singkat ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.